Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang. Sudah sholat semua ya? Sudah. Cek dulu kesiapannya, sudah masuk, sudah join ke Google Meet semua atau belum ya? Sudah 12 ya. Kemudian Ibu ingatkan lagi, walaupun sudah masuk ke Google Meet, anak-anak tetap melakukan presensi di Google Form yang Pak lemas, semangat ya. Sudah siap semangat Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Iya, Sudah. Sudahnya kok sudah. Berarti kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Andi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mas Andi. Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan ini masih masa pandemi, agar pandemi ini cepat berlalu. Anak-anak walaupun pembelajarannya dari rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Silakan kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak usah bepergian. Kalau suka pembelajaran tatap muka atau daring? Tatap muka, Bu. Oh iya. Walaupun pembelajaran secara daring seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kemarin di kelas kita ada yang mengikuti audisi Indonesian Idol ya, Mas Redi ya, Mas Redi. Siap, Bu. Iya, Mas Redi, Ibu minta tolong untuk menyanyikan salah satu lagu nasional agar nadanya pas. Ibu Berusaha satu bangsa. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk kita bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, tanah air pasti jaya, kita bela bersama. Iya, Mas Redi. Selanjutnya, seperti biasa setelah menyanyikan lagu nasional, seperti budaya yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu literasi. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak untuk membaca terlebih dahulu. Mbak Eni Rohmati kemarin ketika bulan bahasa, Mbak Eni kemarin mendapat penghargaan karena rajin datang ke perpustakaan ya Mbak Eni ya, karena sering meminjam buku dan ketika dites tentang buku yang dipinjam ternyata tahu. Silahkan Mbak Eni, apa yang telah dibaca, kemudian ceritakan ke teman-teman. Iya Bu, tadi habis membaca berita online, berita yang lagi happening sekarang kan tentang konflik Palestina Gaza dan merger antara Tokopedia dan Gojek yang berganti nama menjadi Goto. Kolaborasi ini di berita tadi bahwa kolaborasi ini merupakan kolaborasi terbesar di Asia. Tujuan dari kolaborasi ini antara Tokopedia dan Gojek itu sebagai baca berbagai informasi, apalagi sekarang hampir semua punya HP ya, punya HP semua ya. Iya, bisa membaca dari informasi dari internet. Jadi dari tadi yang disampaikan Mbak Eni, kita jadi tahu bahwa yang sebelumnya Gojek itu berdiri sendiri dan Tokopedia berdiri sendiri. Ternyata sekarang Gojek dan Tokopedia itu apa Mbak Eni? Merger menjadi Goto, Bu. Iya, merger menjadi Goto. Iya.
Oke, terima kasih Mbak Eni. Selanjutnya, anak-anak masih ingat untuk materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita telah membahas, kita telah mempelajari teks biografi. Masih ingat ya? Biografi yang dapat diteladani dari B.J. Habibie, misalnya jenius, selain jenius. Kerja keras, Bu. Bisa membuat pesawat, Bu. Puisi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang puisi. Salah satunya yaitu akan kita pelajari pengertian dari puisi, kemudian jenis-jenis puisi, unsur pembangun puisi, dan setelah kalian tahu apa itu puisi, tahu jenis-jenisnya, tahu unsur pembangunnya, nanti kita akan praktik membaca puisi. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Agar nanti semangat, siang-siang tidak ngantuk, nanti kita akan praktik membaca puisi. Kendalanya ketika membaca puisi biasanya kalian malu. Bu, malu. Ketika membaca puisi harus lafalnya, intonasinya, ekspresinya harus sesuai dengan isi. Tidak boleh malu. Sudah kelas 10 SMK ya? Bukan anak SMP lagi, jadi harus percaya diri. Kemudian dalam pembelajaran puisi ini, kenapa kita harus belajar puisi? Tujuannya untuk apa? Nah, nanti setelah kita mempelajari puisi ini, pun pembelajarannya secara daring, tidak tatap muka, sikap tetap akan Ibu nilai. Dari sikap ini apa saja yang dinilai? Yaitu disi, bertanya, menjawab, tetap harus menggunakan bahasa yang santun. Apalagi dengan Bapak Ibu guru. Paham ya? Kemudian yang penilaian yang kedua yaitu pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu untuk penilaian. Selanjutnya, anak-anak tadi Ibu sudah mendengar ada yang tahu jenis-jenis karya sastra. Ada puisi, ada drama, kemudian ada prosa. Bisa membedakan ketiganya? Ada yang tahu apa itu puisi? Mbak Eni, satu kata. Apa itu puisi? Satu kata saja. Ketika mendengar kata puisi, apa yang terlintas? Apa ya, Bu? Romantis boleh. Curhat. Lomba membaca puisi ketika duduk di bangku SMP, Mas Andi ya? Ya, nanti Ibu minta Mas Andi untuk praktik yang pertama nanti, karena bisa untuk pengalaman teman-teman juga. Ya, jadi tadi ada yang mengatakan puisi itu indah, sebut saja namanya Mawar gitu ya. Korban. Makanya, mengapa dikatakan penuh makna? Karena kata, walaupun jenis pilihan katanya sama, tetapi bisa jadi itu antara tafsiran atau pengertian dari orang yang satu dengan yang lain, itu memiliki beda yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata. Unsur terakhir yaitu rima. Apa itu rima? Temannya Mawar. Rima yaitu sajak bersajakan, Bu. Iya. Jadi rima yang dimaksud di sini adalah perulangan bunyi yang sama, dan apakah perulangan bunyi yang sama itu hanya di akhir kalimat saja? Epifora. Iya, jadi jangan terpaku bahwa yang sama itu hanya di akhir baris. Jadi bisa di awal, bisa di akhir. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur batin. Pokok. Ya, bisa ide pokok atau gagasan pokok. Jadi inti yang ingin diungkapkan oleh penyair. Bisa didengar anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang pertama adalah Intonasi. apa?
Ya, intonasi. Apa itu? Cara pengucapan ya. Jadi kalau A ya A, tidak boleh A. Selanjutnya, waktu sudah habis ya. Maaf Ibu, kalau sudah bicara, sudah bertatapan dengan kalian itu seakan dunia milik kita bersama, yang lain cuma ngontrak. Jadi maaf ya. Jadi Andi aja Bu, suruh baca puisi Bu. ya, seperti janji di awal, silahkan jelaskan dulu bacakan dulu hasil analisisnya. Kemarin kebetulan Andi dan Mbak Siti Salamah memilih judul yang sama ya. Apa judulnya Mbak Siti Salamah? Sajak Matahari, Bu. Sajak Matahari, Sajak karya Matahari. WSP. Temanya apa Ya. itu Sajak Matahari? Temanya kemanusiaan, Bu. Ya, terus? Kemanusiaan, mengenai moral atau akhlak manusia. Iya. Kemudian isinya menceritakan kejadian atau peristiwa sekaligus masalah yang sedang marak terjadi di dunia tanpa ada yang menyadarinya. Iya. Bukti berikutnya pada lari dan di tengah sawah, tuan tanah menanammu. Itu terdapat makna lambang dari menanam yang berarti pengaturan. Menanam tanaman hanya dimanfaatkan hanya ibarat rakyat yang dimanja dengan fasilitas, namun sebenarnya diperalat oleh tuan mereka, yaitu para konglomerat. Imaji yang muncul yaitu imaji peraksaan atau taktil, Bu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Mas Andi. Kebetulan Mas Andi dan Mbak Siti Salamah memilih judul yang sama. Coba teman-teman yang lain perhatikan, Mas Andi akan membacakan puisi yang berjudul Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Perhatikan lafalnya, nada, intonasi, dan ekspresi dari Mas Andi. Apakah sudah sesuai dengan hasil analisis yang dipaparkan oleh Mbak Siti Salamah tadi? Mohon yang lain memperhatikan ya. Silahkan Mas Andi. Silahkan Mbak Eka. Silahkan berikan komentar tentang pembacaan puisi Mas Andi. Iya Bu, terima kasih. Untuk bacaan puisi dari Andi, kalau dilihat dari lafal, nada, intonasi, dan ekspresi, sudah sesuai ya Bu menurut saya. Jadi pantas sekali kalau Andi itu jadi juara. Tingkat apa tadi Bu? Ketika SMP, ya Mas Andi? Ketika SMP, iya Bu, seperti itu komentar dari saya. Terima kasih anak-anak. Demikian pelajaran bahasa Indonesia dengan materi puisi ya. Untuk selanjutnya, untuk penilaian praktik membaca puisi, silahkan anak-anak rekam pembacaan puisi di rumah, tetapi tetap menggunakan seragam sekolah. Rekam, kemudian upload di Google Classroom. Nanti penampilan yang paling bagus akan Ibu masukkan atau Ibu upload di channel YouTube Ibu, plus nanti akan di galeri SMK Muhammadiyah Salaman. Itu untuk tugas berikutnya. Kemudian untuk pelajaran hari ini, silahkan salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Mbak Mukhlis. Iya Bu, kegiatan hari ini kita sudah belajar pengertian puisi, yaitu karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair dengan kata yang indah. Kemudian kita mempelajari jenis puisi, yaitu jenis puisi lama dan baru, unsur-unsur puisi, unsur fisik dan batin, dan yang terakhir hal-hal yang perlu diperhatikan ketika yaitu lafal, nada, intonasi, dan ekspresi, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ibu sekedar mengingatkan untuk materi berikutnya, setelah kalian mampu membaca puisi karya orang lain, diharapkan nanti kalian mampu menulis puisi, menciptakan puisi karya sendiri. Itu persiapan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, silahkan Mbak Siti Salamah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.